Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Suci, Pak. Kenapa Suci, nak? Sakit, Pak. Sakit. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Suci segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan sehingga dapat bersama-sama belajar bersama kita lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda sekalian dapat menerima pembelajaran dengan baik pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda sekalian, pada minggu lalu kita telah membahas tentang sholat ya. Siapa yang masih ingat apa itu sholat? Saya, Pak. Oke, silakan Rafiki. Sholat itu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, Pak. Bagus. Tepuk tangan untuk Rafiki. Ya, ternyata sholat itu adalah sebuah gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagus sekali ya. Kemudian di dalam sholat kita disunahkan untuk membaca surat pendek ya. Dalam sholat kita disunahkan untuk membaca surat pendek. Dan salah satu surat pendek di dalam Al-Quran adalah surat An-Nas ya. Dan surat An-Nas itu akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak Bapak, siapa yang tahu apa arti An-Nas? Saya, Pak. Oke, silakan Habibi. An-Nas itu manusia, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Habibi. Luar biasa ya. An-Nas itu artinya adalah manusia. Tepat sekali Habibi. Selanjutnya, dalam surat An-Nas terdiri dari berapa ayat? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Coba, Alvin. Ada berapa ayat di dalam surat An-Nas? 8, Pak. Oh, Alvin bilang 8. Nah, adakah jawaban yang lain dari teman-temannya? Saya, Pak. Sifa, ayo. Berapa jumlah ayat dalam surat An-Nas? 6, Pak. 6, bagus ya. Tepuk tangan untuk Sifa. Nah, ternyata jumlahnya adalah 6 ayat. Alvin juga sudah bagus. Alvin berani menjawab, namun jawabannya belum tepat. Dan yang tepat jawabannya adalah Sifa, yaitu 6 ayat. Baiklah anak-anak Bapak, surat An-Nas ini diturunkan di kota apa? Saya, Pak. Ya, silakan Zidan. Di kota Mekah, Pak. Iya, bagus. Di kota Mekah. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Zidan.
Ya, surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah. Ya, Bapak sekalian. Selanjutnya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, Ananda mampu melafazkan surat An-Nas dengan baik dan benar. Yang kedua, Ananda mampu memahami bacaan surat An-Nas. Yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan isi kandungan dari surat An-Nas. Dan yang keempat, Ananda mampu mendemonstrasikan bacaan surat An-Nas. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah Ananda sekalian, kali ini Bapak ingin memperlihatkan sebuah gambar. Ya, coba perhatikan ke depan semuanya. Di sini ada gambar orang lagi apa? Orang lagi ngaji, Pak. Iya, orang lagi ngaji atau orang lagi membaca Al-Quran. Nah, dengan begitu, Bapak harap Ananda sekalian rajin membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran, satu huruf saja yang kita baca, Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya, kebaikan. Ya. Nah, sekarang Bapak ada tepuk nih. Coba perhatikan lagi ke depan. Ya. Nanti ikuti Bapak. Dan sekarang lihat Bapak dulu ya. Baik, Pak. Oke. Tepuk Anas. Nama surat Anas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, bisa ya anak Bapak sekalian? Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk Anas. Nama surat Anas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Iya, tepuk tangan kita semua. Iya. Nah, sekarang perhatikan lagi ke depan. Ternyata dari tepuk Anas tadi dapat kita simpulkan yang pertama, surat Anas artinya adalah manusia. Manusia, bagus. Yang kedua, jumlah ayatnya ada 6 ayat, Pak. Iya, ada 6 ayat. Dan yang terakhir, diturunkannya di mana? Di kota Mekah. Iya, di kota Mekah. Luar biasa sekali ya, Ananda sekalian. Nah, sekarang lihat di sini ada tulisan Arab. Ya, ini berisikan lafaz surat An-Nas. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Siap ya Ananda sekalian? Siapa? Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, bagus ya Ananda sekalian. Tadi Bapak dengar ada salah satu di antara Ananda yang membaca ma-nya itu panjang pada ayat kedua.
Malikin nas tadi ya. Namun yang tepat ma itu pendek. Malikin nas ya. Ananda khairunis tadi. Bapak perhatikan, Bapak dengar, memanjangkan bacaan ma-nya pada ayat kedua dari surat An-Nas. Iya, Pak. Ya, gimana yang benar, Ananda khairunis? Malikin nas. Iya, bagus ya. Itu yang tepat. Malikin nas. Ma-nya itu dibaca pendek. Ya, Ananda sekalian. Bagus. Selanjutnya, Ananda sekalian, kita lihat lagi ke depan. Nah, ke layar infocus atau proyektor yang Bapak tayangkan di depan sini ya. Selanjutnya, surat An-Nas itu berisikan beberapa kandungan ya. Yang pertama, siapa yang mau membacanya? Saya, Pak. Coba Syakira. Surat An-Nas yaitu berisi tentang perintah kepada manusia untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan, baik dari kejahatan manusia maupun kejahatan jin, Pak. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Syakira. Iya, luar biasa ya. Itu ternyata isi kandungan dari surat An-Nas adalah berisi perintah tentang ya berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan, baik dari kejahatan manusia maupun kejahatan jin. Iya, kejahatan jin. Selanjutnya yang kedua, siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Ya, coba Habibi. Kejahatan datangnya dari jin maupun manusia itu sendiri, Pak. Iya. Itu maksudnya apa ya, Pak? Dari jin dan manusia. Bagus, Habibi bertanya ya. Perhatikan. Ternyata kejahatan itu datangnya bukan hanya dari manusia saja. Ya, akan tetapi ada juga dari jin. Nah, oleh karena itu, kita diperintahkan untuk senantiasa selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan kedua tersebut. Yang pertama jin dan juga manusia. Dan yang kedua manusia. Ya. Yang ketiga, sebelumnya paham tadi Abibi? Paham, Pak. Alhamdulillah. Yang ketiga, siapa yang mau membacanya? Saya, Pak. Ya, coba. Jadi kita diperintahkan agar senantiasa selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus ya. Jadi kita senantiasa selalu berlindung kepada Allah ya, agar kita terhindar dari semua kejahatan jin maupun kejahatan dari manusia itu sendiri. Baiklah Anda sekalian, perhatikan lagi ke depan nih. Bapak ingin menampilkan sebuah video. Jadi Anda sekalian perhatikan baik-baik ke depan. Tidak ada yang bermain-main, apalagi berbicara dengan temannya. Iya. Nah, ini ada sebuah video. Yuk, perhatikan ya ke depan semuanya. Baik, Pak. Oke. Ini Bapak putarkan dulu ya, Nana. Nah,
Shadaqallahul azim. Ya. Baiklah anak-anak Bapak, itu tadi video yang Bapak tayangkan. Itu siapa yang tahu surat apakah itu? Saya, Pak. Ya, silakan Syakira. Surat An-Nas. Ya, beri tepuk tangan untuk Syakira. Bagus ya. Itu namanya adalah surat An-Nas. Coba Syakira, Bapak ingin bertanya, tadi An-Nas artinya apa? Manusia, Pak. Iya, manusia ya. Bagus sekali. Anas itu artinya manusia. Iya, bagus. Selanjutnya, anak Bapak sekalian, Bapak ada tugas nih. Ya, Bapak ingin membagi Ananda semua ke dalam 2 kelompok. Ya. Kelompok pertama itu diketuai oleh Zidan. Baik, Pak. Ya, kelompok kedua diketuai oleh Habibi. Baik, Pak. Nah, di sini Bapak ada 2 buah kartu. Ya, kartu pertama itu kosong. Ya, tempat kamu nanti menempel dari kartu-kartu yang berisikan ayat di dalam surat An-Nas. Ya, artinya nanti kamu susun. Ya, kamu urutkan dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, di sini kartunya belum tersusun, Nak. Jadi kamu susun nanti di dalam kertas selembar ini, kamu susun dari ayat pertama, kedua, sampai ayat yang ke-6. Iya. Ya, anak Bapak semuanya? Paham, Pak. Ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Bisa ya semuanya 10 menit? Bisa, Pak. Oke, dimulai dari sekarang. Ini Bapak bagikan ya kartunya. Oke, sudah selesai anak Bapak? Sudah, Pak. Kelompok mana yang sudah selesai? Saya, Pak. Ya, kelompok Zidan ya. Kelompok Zidan silakan menampilkan hasil kerja kelompoknya ke depan. Yo. Siapa yang mau membacakan hasil dari kerja kelompoknya? Saya, Pak. Oke, Zidan ya, ketua. Oke, silakan Zidan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menampilkan kerja kelompok kami, yaitu menyusun surat An-Nas. Di sini kami menampilkan ayat pertama itu adalah Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat yang kedua Malikin nas. Kemudian ayat ketiga Ilahin nas. Kemudian ayat ke min syarril waswasil khannas. Selanjutnya ayat kelima alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan ayat yang terakhir minal jinnati wan nas. Ya. Bagaimana dengan kelompoknya Habibi? Apakah sudah tepat tadi? Sudah, Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Zidan. Ya, sudah tepat ya tadi urutannya. Yang pertama tadi Ananda Zidan bersama dengan kelompoknya telah menyusun dengan baik ya dari urutan ayat di dalam surat An-Nas ya. Di Ananda Zidan dan kelompoknya
Yang pertama menyusun qul a'udzu birabbin nas. Oke, betul. Kemudian ayat kedua malikin nas, ya betul. Kemudian ayat yang ketiga ilahin nas, ya betul. Kemudian ayat yang keempat min syarril waswasil khannas, ya betul. Kemudian ayat yang kelima alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya betul. Dan yang terakhir yang keenam minal jinnati wan nas, ya betul. Oke, sudah betul ya dari kelompok Zidan. Selanjutnya kelompok Habibi, silahkan maju ke depan. Baik, Pak. Ya, siapa yang mau membacakan hasil kerja kelompoknya? Saya, Pak. Ya, Siva. Ya, Pak. Oke, anggota kelompoknya ternyata ya. Oke, tidak apa-apa. Ketuanya berarti ya mengizinkan anggota kelompoknya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Bagus. Ayo silakan Siva. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami di sini akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun dari ayat dalam surat An-Nas. Ayat yang pertama yaitu kami susun qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat yang kedua malikin nas. Kemudian ayat yang ketiga ilahin nas. Kemudian ayat yang keempat min syarril waswasil khannas. Kemudian ayat yang kelima alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang keenam kami susun minal jinnati wan nas. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Habibi. Luar biasa sekali ya. Sudah tepat juga ya kelompoknya Habibi. Ya, urutannya mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Bagus ya. Selanjutnya anak Bapak sekalian, perhatikan lagi ke depan ya. Ini Bapak ingin kembali menampilkan layar infokus dari PowerPoint yang Bapak tampilkan tadi. Mbak, perhatikan lagi ke depan ya. Nah, yang di belakang kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke simpulan. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Mari kita simpulkan bersama dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tadi kita sudah menjelaskan tentang apa? Tentang arti Anas, Pak. Ya, bagus Rafiki. Tentang arti Anas. Ya. Apa tadi arti dari Anas, anak-anak Bapak sekalian? Manusia. Iya, manusia. Yang kedua, tadi kita telah membahas tentang apa? Jumlah ayat dalam surah An-Nas, Pak. Bagus. Jumlah ayat dalam surah An-Nas. Berapa jumlahnya? Tadi sudah kita bahas. Ada 6, Pak. Iya, ada 6. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah membahas tentang apa? Tentang diturunkannya surat An-Nas, Pak. Iya, diturunkan di mana tadi? Di kota Makkah, Pak. Iya, di kota Makkah. Bagus. Selanjutnya, apa lagi?
yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Pak. Coba Despita. Apa? Um, apa ya, Pak? Oh iya, Pak. Isi kandungan dari surat An-Nas. Iya, bagus ya. Isi kandungan dari surat An-Nas. Apa itu Despita? Isi kandungannya? Kita hmm, kita tadi diperintahkan, Pak. Diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia, Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Despita. Ya. Dan juga tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Anak-anak Bapak berarti sudah paham ya apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Bagus ya. Selanjutnya anak-anak Bapak boleh mencari dari referensi lain mengenai dari surat An-Nas ini. Ya, baik itu di YouTube atau di buku paket maupun di sumber-sumber pembelajaran lainnya ya. Anak-anak sekalian, baik. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana perasaan Ananda mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bahagia, Pak. Senang, Pak. Oke, bahagia dan senang ya. Alhamdulillah. Bapak ada tepuk nih. Ya, ikuti Bapak ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Ya, ikuti Bapak ya. Semuanya dengarkan ya. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Islam. Yes. Nakal. Nakal. No. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, bagus. Selanjutnya, di sini Bapak terakhir ya. Ada sebuah soal. Ya. Soal ini nanti kamu kerjakan di rumah. Saya anak-anak Bapak semuanya dan akan dikumpulkan minggu depan ya. Silakan anak Bapak sekalian cari jawabannya, terserah. Mau di buku paket ataupun di sumber-sumber lainnya. Oke anak-anak sekalian, nah, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan doa. Mari ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jatinabah. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.